wabarakatuh. Hai seluruh teman-teman, kembali lagi di program online Bible Reading bersama saya Timothy Purnomo, lalu ada 3 sahabat saya, ada Aryo, ada Benny, dan ada Halo. Irsan. Halo semua. Selamat malam. Hai, malam. Seperti biasa kami berharap kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan aman, ya, selalu produktif, selalu kreatif, ya. Oke. Kembali nih kita mau ingetin ya, kami mau ingetin bahwa tujuan online Bible Reading ini diadakan yang pertama udah jelas namanya online Bible Reading. Kita akan baca firman Tuhan secara bersama-sama ya. Kenapa? Karena kita mau mengikuti teladan salah satu jemaat ya, yaitu jemaat Berea namanya. Ada di Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Saya bacain ya. Orang-orang Yahudi di kota ini lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman Tuhan itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi ada kata kunci nih pada saat kita ikut online Bible Reading ini, seluruh teman-teman mungkin yang hari ini baru pertama kali ya menyaksikan program ini, mengikuti program ini. Jadi pertama kita mesti membuka hati kita. Kita menerima segala firman Tuhan yang kita baca bersama-sama dengan kerelaan hati. Maksudnya apa? Bahwa kita selalu berpegang bahwa firman Tuhan itu kan seperti pedang bermata dua. Ya, firman Tuhan itu adalah truth, kebenaran gitu loh. Ya kan? Nah, kita harus buka hati kita supaya kita selalu punya prinsip yang kita pegang, yaitu God is good, God is good all the time. Jadi apapun yang dikatakan oleh Tuhan melalui firman Tuhan ini semuanya untuk kebaikan kita. Isi hati Dia yang Dia sampaikan. Ya. Lalu juga kita tujuannya tentu saja belajar, menyelidikinya, ya. Menyelidikinya kembali. Jadi setelah belajar, setelah baca kita terima dengan kerelaan hati, lalu kita pelajari kembali. Pelajari itu tujuannya apa? Supaya kita bisa membuktikan bahwa kebenaran ini memang kebenaran yang absolut, karena ini adalah Tuhan yang hidup di dalam setiap perkataannya. Gitu ya. Itu sih. Jadi tujuan online Bible Reading itu seperti yang tadi saya sebutkan. Ada yang mau tambahin, Bet? Ya, udah cukup. Itu cuma ada kata setiap hari ya. Setiap hari mereka menyelidiki kitab suci dan untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian, ya kan? Gitu. Karena yang disampaikan kan ini semua istilahnya manusia juga. Jadi kita ya harus tes lagi, proof lagi, balik lagi kalau kita benar nggak yang diomongin tuh kayak gitu. Betul, ya. Setiap hari ya, tadi I miss that, setiap hari. Jadi ya kita makanya mau membiasakan, mau menciptakan membaca Alkitab itu menjadi bagian dari gaya hidup kita ya. Jadi lifestyle. Ya, seperti kehidupan ini harus ada, jadi seperti barang ada manual book-nya, kehidupan ini juga ada manual book-nya gitu. Ya. Oke. Minggu lalu kita sudah sampai di 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 5. Nah, hari ini kita mau baca nih lanjut ke ayat 6 sampai terus. Oke, siapa mau baca? Yang kemarin nggak hadir siapa? Saya. Silakan, San. Silakan. 1 Korintus 4 ayat 6. Rendahkanlah dirimu. Saudara-saudara, kata-kata ini karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis. Supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab, menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati,
sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itu sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Tetapi aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan menghendakinya. Maka aku akan tahu bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Apakah yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut? Amin. Ya, Amin. Ya. amin. Ayo, langsung aja. Langsung San. Tentang apa Gas. nih? Yang lain dulu. Rendahkanlah dirimu. Masih bingung. Iya, gimana nih? Mas Aryo, Mas Aryo, Timothy. Timothy. Timothy dulu. Iya. Ya, Ben gimana? Tim. Di situ ada nama lu, Tim. Ya, Iya, kan? betul. Nah, Anakku yang kukasihi. ya. Jadi Timothy dulu. Dalam, Mbah. Oke. Jadi sih kalau kita lihat gue lihat dari helikopter view dulu ya. Judulnya aja udah rendahkan dirimu ya. Nah, di sini Paulus jelas-jelas menulis bahwa act of love yang dia kedepankan ya di tulisan dia kali ini ya. Iya. Act of love ya. Jadi benar-benar dia mendahulukan orang lain, udah mendahulukan orang lain, mengagungkan Tuhan. Jadi dia udah kayak nggak ada tempat. Iya. Karena kayak kita berdoa, semakin Tuhan Yesus semakin besar dalam pelayanan ini, kami semakin kecil. Nah ini yang Paulus tuliskan ya benar-benar itu gitu loh. Jadi bahkan dia sampai bilang dia udah kayak kotoran yang hina gitu ya di sini gitu loh. Iya. Nah, itu act of love sih yang dia benar kasih lihat. Cuman ada yang menggelitik gua adalah di ayat-ayat yang ini nih, mulai ayat, tunggu ya. Nah, mulai ayat 7. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima, dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Iya. Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Ada kata kunci yang mungkin gue pengen lempar ke kalian ini adalah menerima, ya, menerimanya. Jadi di sini kayak Paulus lagi bilang, apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima gitu. Jadi dia kayak ngasih tahu bahwa, hey, semua yang kamu punya itu sampai kamu pun jadi raja itu dari Tuhan gitu loh. Yeah. Dari kamu tuh diberikan gitu loh, bukan kamu kamu bisa punya itu karena kerja kerasmu, tapi kamu given gitu loh. Benar nggak sih? Coba deh, menurut Benny dan teman-teman gimana? Benar nggak sih apa yang gue dapat di situ? Ya, setuju gua itu Tim, ya begitu. Setuju. Ya. Kayak lu sampai jadi raja pun sebenarnya kayak Paulus udah nyindir gitu di depannya gitu. Lu kan menerimanya gitu loh. Lu kalau orang nerima berarti kan dikasih kan. Iya, betul. Karena sebenarnya dia juga mau kasih tahu gitu apa?
pandangan dunia itu sama pandangan Tuhan itu ya, dia mau kayak kalibrasi ulang lagi gitu loh. Jadi jangan cuma dilihat dari apa yang terlihat doang gitu loh. Ya kan? Karena kalau cuma terlihat doang ya itu yang tadi, kalau ini kan udah menjadi kaya, bahkan tanpa kamu pun telah menjadi raja. Tapi dia juga kasih tahu kayak dia nih rasul nih, yang terlihat ini dia tuh kayak orang bodoh. Kalau mau ngerjain kayak begitu apa segala macam. Nah dia mau mencoba mengkalibrasi itu gitu loh, bahwa tapi dia juga ada bilang kan, tadi dia bilang apa tuh? Kutuliskan ini bukan untuk memalukan kamu, dia bilang. Jadi makanya dia mau kasih tahu ini dikasih tahu nih dengan kasih gitu loh, bukan dengan untuk mau. Tadi lu pakai kata nyindir, gua rasa dia nggak nyindir gitu loh kan. Dia mau kasih tahu loh gitu. Sebenarnya ya kan, tetapi untuk menegur kamu gitu. Karena jangan cuma fokus di apa yang terlihat gitu. Ya. Betul. Itu sih. Jadi ya mungkin bukan nyindir karena Paulus selalu tulus, gue yakin. Ya. Asik. Paulus selalu tulus. Ya, motivasi juga kita, ya kan? Motivasi itu yang tahu cuma orang sama Tuhan, gitu kan? Ya. Iya. Jadi ini benar-benar act of love yang dia tuangkan, yang Paulus tuangkan dalam act of service-nya dia, gitu, dalam pelayanan dia, gitu. Dia benar-benar empowering orang supaya semakin baik hidupnya ya. Iya. Gitu. Ya, sama di situ juga dikasih tahu kalau Timotius itu adalah anak rohaninya dia, karena di situ ditulis dengan jelas. Iya. Betul. Jadi pas kita baca, kita udah tahu nih, posisi Timotius ini adalah ini. Jadi supaya dia nanti kalau dikirim ke mana-mana, ke sini kembali lagi, dia jadi udah punya power menurut gue sih ya. Udah punya sesuatu gitu. Yeah. Nah ini juga di dalam hukum kepemimpinan juga penting ya, gitu loh. Kayak gue di Komsel gitu ada core team, ada core team yang cukup kritis. Dia bilang, tolong dong saya dikasih mandatnya di depan yang lain gitu supaya pada saat saya melakukan kegiatan tertentu mereka tahu bahwa saya melakukannya untuk apa, didasari apa gitu. Iya, betul. Betul. Nah itu penting ya kan, makanya Paulus ini tanpa dia ini dia udah langsung istilahnya otomatis nih udah tahu gitu kan. Nantinya kan Timotius yang jalan nih gitu. Jadi dia kasih tahu dulu. Nanti Timotius bawa temennya 3. Wis, Mas Aryo, Irsan ya. Sama Bang Ben. Lanjut. Gimana? Ada lagi? Cukup sih nih, straightforward kan. Iya. Lanjut ke 1 Korintus 5 berarti ya. Baik, 1 Korintus 5. Dosa dalam jemaat. Ya. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu. Dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani aku hadir. Aku sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kemegahanmu tidak baik, tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian, kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul,
kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Ya. Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Ya. Yes. Yes. Wow, ini perikop pasal yang kelima ini kata-katanya tajam. Tajam. Ya, tajam. Gitu. Ayo kita mau bahas dulu dari mana nih? Dari yang cabul. Ya. Coba kita Saya yang mulai maksudnya. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri ya. Iya, harus dong. Siapa lagi? Oke, kalau aku lihat Korintus 5, ya. Oh, Silakan. Baik. Nah, ini nomor ayat yang ke pertama ini juga sangat ngeri juga nih, bahwa dari zaman itu pun ada yang ngaco-ngaco tuh udah ada contohnya dengan sangat jelas nih. Serem. Ya, gila nih namanya nih, udah main gila kan kayak gitu kan. Terus juga tadi ada juga yang ragi tentang analogi ragi itu. Ayo keluarkan ragi dari tubuhmu. Susah lagi. Gitu nggak gampang gitu loh maksudnya. Kamu harus jadi roti yang nggak beragi kayak gitu ya. Tapi sedikit contoh. Hari ini adalah hari ke-7 gua nggak makan nasi sama sekali. Nah kayak gitu ya. Tapi lagi diet nih. Iya, aku bisa gitu ya. Dan itu memberikan kesegaran yang nggak pernah saya rasakan sebelumnya. Itu terus aku tapi bagaimana mengeluarkan ragi dari roti itu pasti sakit ya. Kalau roti bisa bicara pasti rotinya ngomong sakit. Apa mungkin gitu loh, kayaknya kan nggak mungkin gitu ya. Mungkin that is why we need our Lord ya. That is why kita nggak bisa mengeluarkan ragi itu kalau nggak ada Yesus ya. Terus ada juga yang terakhir itu yang ayat 11 itu lucu nih. Bahkan janganlah kamu sekali-sekali makan bersama-sama mereka gitu loh. Jadi jangan, don't you even think about it, masih hanya makan aja. Mungkin kalau zaman sekarang mungkin jangan ngopi, tapi ngopi nggak ada di Alkitab ya kayak gitu. Pokoknya jangan kumpul semeja aja. Irsan ketawa-ketawa tuh. Jangan kumpul semeja dengan don't you dare think about it gitu, karena itu bisa ngerusakin roti lu mungkin ya. Itu dari gue gitu. Ya. Mantap. Iya. Ini ada hubungannya sama yang tadi Irsan nih, sharing sedikit nih, ya kan? Dan oke, silakan ditambahin San. Oh iya, yang tadi sempat ditanyakan kan di diskusi sebelumnya bahwa memang ada pertanyaan juga kan, maksudnya di sini kita jelas-jelas dibilang jangan sekali-sekali berkumpul. Nah, tapi kan pada ayat yang lain kan di mana kita dibilang untuk menjadi garam dan terang itu kan juga tidak mungkin di tempat yang sudah terang kita menjadi terang lagi, tapi harus diterang di tempat yang gelap. Nah, tempat yang gelap itu adalah ya yang tempatnya banyak orang-orang yang mungkin tidak belum kenal Tuhan gitu kan. Dan juga dibilang di situ kan waktu Tuhan Yesus makan dengan para pemungut cukai kan ya orang sakit yang butuh tabib, bukan orang sehat gitu. Nah, mungkin di sini apakah hal ini ditujukan untuk orang-orang yang mungkin imannya masih belum kuat sehingga jangan coba-coba, nanti kamu terpengaruh gitu. Atau ada pendapat lain nggak dari teman-teman? Oke, kita sekarang kalibrasi ulang dulu ya, karena memang benar dua-duanya yang diomongin sama Mas Aryo sama Irsan itu memang apa adanya seperti itu keadaannya. Tapi kita kalibrasi ulang lagi, kita baca pelan-pelan dari yang 1 Korintus 5. Kita mulai dari atas nih ya. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu. Di antara kamu ini siapa? Jemaat kan? Orang percaya kan? Jemaat. Ya. Jadi ini kita ngomongin dalam nih. Ya. Terus, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Maksudnya
udah lebih parah bahkan sama Yes. kalau dibandingin sama orang yang di luar gitu loh ya. Terus gini, sekalipun demikian kamu sombong. Maksudnya apa sombong? Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Nah, kenapa Paulus tulis sombong? Ada yang bisa ini nggak, bisa relate nggak? Kenapa dia bilang sekalipun demikian kamu sombong, tidakkah lebih patut kamu berduka cita? Bukannya kamunya harusnya bersedih nih kalau ya kan istilahnya sesama jemaat, sesama saudaramu ini melakukan hal-hal seperti ini. Ya, jelas di situ seperti apa kita bisa melihat ya bahwa gambarannya adalah jemaat di sana malah kayak ya tetap business as usual aja, as if itu bukan suatu hal yang tidak senonoh gitu ya. Big deal. Ya, makanya dibilang sombong. Jadi seakan-akan yang penting gue udah percaya Tuhan, gue pasti selamat. Nah ini yang bahaya tuh yang begitu. Yang penting gue udah percaya Tuhan, gue udah pasti selamat. Makanya di sini Paulus bilang kalau kayak gini nih sombong sekali. Gitu. Padahal masih di dalam kedagingan banget, ya kan? Tapi dia bilang bukannya harusnya kamu berduka cita gitu loh dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu. Nanti kita sambung lagi, parkir dulu sebentar. Ya. Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir tapi secara rohani hadir. Ini dia ngomong gitu ya, telah menjatuhkan hukum atas dia. Oke. Terus ini. Habis itu dia bilang tentang ragi yang tadi. Ragi itu kalau di Alkitab banyakkan mewakili tentang dosa sih. Ya, ragi itu ya. Ragi itu artinya dosa. Nah, habis itu berarti kita cari tahu karakter ragi itu apa. Iya. Ragi itu kan kalau roti adonan kasih ragi ngembang. Ya kan? Dan ragi itu cuma perlu sedikit doang. Yes. Adonan segini kasih ragi paling cuma setengah sendok gitu. Gede. Baking soda ya? Ya, semacam itu yeast bahasa Inggrisnya, yeast, ya kan. Jadi makanya Tuhan Yesus di Perjanjian Baru kan yang itu dia juga bilang kan, gitu. Hati-hati nih sama ragi nih, gitu. Sedikit aja bisa bikin bikin seluruh adonan rusak. Makanya disuruh menjauhkan artinya apa? Pisahin dulu. Jangan jadi satu adonan, gitu. Nanti ya yang ada malah jadi kecampur, malah jadi ya itu ayatnya apa Tim? Kalau ini sama orang-orang yang bebal, ya kan? Jadi bebal. Kebiasaan buruk ya bisa menular. Ya menular gitu loh, kebiasaan buruk. Menghancurkan kebiasaan baik. Ya. Terus habis itu dia udah ngomong tentang ragi, and then dia tulis ini. Supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Terus tetapi yang kutulis di 11 ya, tapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk dan penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-sekali makan bersama-sama. Ada bedanya sih San nama yang tadi yang lu bilang gitu loh, yang dengan orang yang nggak percaya ya. Karena pada saat gue baca Perjanjian Lama nih gue tahu kalau anak kita aja deh yang punya anak, dia melakukan kesalahan tapi dia tadinya nggak tahu sama sekali. Ini orang dalam yang harusnya udah tahu, tapi dia masih lakukan. Ada bedanya. Di Perjanjian Lama itu ditulis kalau melakukan kesalahan yang tidak disengaja itu bisa diampuni, tapi jangan diulangi lagi. Ya. Ini sudah tahu nggak boleh, dengan sengaja melakukan lagi. Ini yang membedakan. Nah, kalau untuk yang seperti ini ditulisnya seperti ini. Nah, kebenaran tuh emang itu ya Tim ya, teman-teman. Kalau kebenaran tuh kita baca ya sekarang tinggal tergantung mau dilaksanakan apa enggak, ya kan? Gitu. Kenapa harus seperti itu? Karena ini orang-orang yang harusnya sudah tahu. Jadi pada saat mereka kita pisahkan dulu, sebenarnya itu memberi kesempatan mereka untuk menjadi lebih baik lagi. Daripada di yang di atas tadi yang dibilang kok kayak sombong ya. Coba kita baca di ini deh, kita baca di Yeremia 23. Yeremia 23 ayat 17. Yeremia 23 ayat 17. Mereka selalu berkata kepada orang-orang yang menista firman Tuhan, kamu akan selamat
Dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya mereka berkata, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Oke, stop dulu. Terus kita naik ke atas ke ayat 16. Ayat 16, beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Ya. Di situ tadi dibilang, mereka selalu berkata kepada orang-orang yang menista firman Tuhan, kamu akan selamat. Makanya tadi yang yang kelima itu ditulis, sekalipun demikian kamu sombong. Gitu. Padahal itu sesuatu yang udah nggak boleh, gitu loh. Ya kan? Tapi kalau yang di Yeremia 23 tadi dibilang, jadi orang yang berbuat salah ini malah dikasih dukungan. Apa-apa kok, pasti selamat. Kan begini. Dengan pembenaran apapun itu. Ya kan? Tapi kalau kita baca di atasnya lagi, itu cuma rekaan hatinya sendiri. Tuhan nggak pernah bilang nggak apa-apa, itu nggak boleh. Gitu loh. Ya kan? Makanya masuk lagi tadi yang itu. Nah, sekarang kita mau lihat gimana how to judge ya. Ya. Di ayat 12. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Berarti kan dia nggak ngomong yang di luar jemaat. Ya kan? Di dalam jemaat. Kenapa ya? Karena harusnya sudah tahu tentang kebenaran ini. Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Gitu. Ya. Oke. Ada tambahan? Ini ada satu hal yang menarik di ayat 10. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini. Ya. Atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala, karena jika demikian, kamu harus meninggalkan dunia ini. Ya. Itu penting tuh. Itu. Ya. Jadi ada orang yang selalu, ya gue sering dengar lah kata-kata ini ya dari orang. Gue pilih-pilih kok inner circle gue gitu loh. Jadi orang-orang di sekeliling gue tuh gue pilih gitu loh. Gue nggak bergaul sama semua orang, gitu kan. Nah itu kan terkesan kayak benar gitu loh. Tapi di sini Paulus mencoba menuliskan bahwa nggak semua orang yang berbuat dosa itu adalah orang yang salah gitu ya. Ini menurut gue ya, coba ya dibantu ya. Karena dia tulis di sini dengan maksudnya bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya, ya kan? Berarti kalau kita punya teman yang berbuat dosa atau hidup dalam dosa, bukan berarti teman kita itu akan terus hidup sampai mati di dalam dosa itu. Karena mungkin akan selalu ada chance untuk dia kembali ke jalan yang benar. Oke, kita stop dulu. Sorry, Tim. Kita stop dulu. Kita baca bahasa Inggris. Oke. Di ayat 9. 1 Korintus 5, ayat 9. KJV? NLT? Apa aja, boleh. AMP? Oke. 9 sama 10 ya berarti ya? Iya. Ya. Gue baca ya. Ya. When I wrote to you before, I told you not to associate with people who indulge in sexual sin. Oke, stop dulu. Sorry, Tim. Sorry. Ini berarti kan tentang jemaat ya tadi. Karena di awal itu kan ngomongin tentang orang dalam. Ya. Terus 10. But I wasn't talking about unbelievers who indulge in sexual sin or are greedy or cheat people or worship idols. You will have to leave this world to avoid people like that. Oke, stop di situ. Ada bedanya? Ada. Iya, sama jemaat kan? Orang dalam. Sama orang dalam kan maksudnya. Yang 10, maksudnya Paulus itu yang 10 itu, dia bilang, yang kumaksudkan ini bukan dengan semua orang. Bukan dengan semua orang masyarakat luas. Gitu. Tapi yang tadi dia bilang, untuk jemaat, treatmentnya kayak gitu. Ragi ini jangan sampai ketampur sama adonan gitu loh. Ya kan? Tapi tapi menurut Paulus kalau lu cuman mau menjauh dari semua yang seperti itu, ya sama aja lu nggak bisa hidup di dunia ini. Iya. Gitu. Maksudnya itu, karena di dunia ini banyak yang seperti itu.
Tapi yang seperti itu kan di luar jemaat. Iya. Itu maksudnya dia, Oke. Tim. Oke, Gitu. oke, Makanya oke. dia bilang gini, yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini atau dengan semua orang kikir, penipu, dengan penyembah berhala. Karena jika demikian, kamu harus meninggalkan dunia ini. Artinya lo nggak bisa hidup di dunia ini kalau kayak cuma pegang, pokoknya ini kita jauh, menjauh, nggak bisa. Karena konteks ini adalah khusus untuk jemaat yang di dalam. Gitu. Nah, Oke. balik lagi ke Irsan yang tadi. Bukannya terang harus terang ya di tempat gelap. Iya betul, gitu. Betul. Artinya kalau di luar sana ya kalian harus kelihatan terang kamu, gitu. Bukannya wah ini nih menjauh. Tapi Paulus juga kasih tahu kalau nggak benar-benar kuat, ya lu jangan masuk dulu ke sana. Jangan hati-hati, jangan sampai nanti lu ketarik juga ke sono, mau istilahnya mau merubah orang malah kita yang akhirnya malah jatuh. Berubah, iya. Itu. Oke, jadi yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia, berarti di luar this congregation ya. Yes. Karena perikop ini dia kan judulnya dosa dalam jemaat, Tim. Yes. Dia specifically ngomongin di dalam jemaat gitu. Ya kan? Bukan ngomongin di luar itu. Berarti karya keselamatan itu dilakukan untuk jemaat dulu nih kalau kamu mau menyelamatkan mereka gitu ibaratnya. Ya, dan caranya kan sebenarnya kalau kita baca di bagian lagi lain yang Alkitab kan juga dikasih tahu ya. Kalau kita lihat ada sesama jemaat yang nggak benar, ingat kan di mana? Tegur. Terus gimana? Ajak ketemu dulu dua mata. Brotherly kasih tahu. Ya di Matius. Terus kalau nggak mau dengar, terus gimana? Iya. Ya kan? Terakhir ya diemin aja gitu ya. Terakhir udah dibawa tuh sampai ke congregation, sampai ke gereja istilahnya, kasih tahu nih orang begini. Terus yang nggak mau dengar kan itu tinggalkan dia bilang, karena itu udah sama kayak pemungut cukai, orang bebal. Orang bebal, iya. Ya kan? Gitu. Jadi sebelum sampai di titik ini, harusnya kita juga udah melakukan proses itu, Tim. Gitu. Enggak Paulus kan nggak langsung bilang langsung di sini, karena kita kalau relate-nya kita baca di tempat yang satunya lagi ada prosesnya. Sampai satu titik, oh ini orang jemaat tapi dia sudah bebal, nggak mau dengar lagi. Gitu loh. Oh, berarti ini hubungan sama ayat 12 nih. Sebab dengan wewenang, apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Betul. Gua nggak ada wewenang menghakimi orang di luar jemaat ya, sama kita gitu ya. Karena istilahnya gini, Tim, di luar kita pun mereka belum mengenal kebenaran. Gimana kalau belum mengenal kebenaran dia mau menjadi benar gitu loh. Iya. Ya kan? Jadi yang kita lagi diomongin sama Paulus ini adalah orang yang di dalam, yang sudah tahu kebenaran tapi masih tidak mau melakukan gitu loh. Malah membuat dosa dalam jemaat itu. Tapi dia memang specifically lebih beratinnya tuh ngomongnya di percabulan gitu loh. Wow. Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah ya. Memang mereka harus ngerti keilahian Allah dulu sebelum kita ngomong ke dia gitu ya. Wow. Ini sangat menarik ya. Kalau kita tarik lagi, kenapa percabulan itu jadi contoh yang spesifik Paulus tulis gitu loh. Dia tidak ngomong yang lain gitu ya, tapi dia buka dengan percabulan ini. Ya, karena mungkin banyak manusia jatuh awalnya dari percabulan. Ya ini gue sedikit ini aja ya, sedikit sharing bahwa banyak orang mengalami kehancuran itu dari percabulan. Karena gini, gue pernah berteman dengan penjudi. Penjudi, ya, pemabuk, tapi dia tidak main, dia tidak cabul. Tapi ada penjudi, pemabuk, tapi dia berbuat cabul. Jadi yang hancur lebih dulu, rata-rata atau bahkan seluruhnya adalah yang penjudi, pemabuk, dan berbuat cabul. Gitu loh. Kenapa? Karena pada saat berbuat cabul melibatkan orang lain, bukan melibatkan pihak kedua gitu kan. Maksudnya ya mau perempuan atau mau laki-laki gitu ya. Jangan sampai sama gitu. Nah, jadi kayak udah ada satu ini gitu loh. Pada saat dia main perempuan, dia akan dipengaruhi oleh perempuan tersebut untuk melakukan hal-hal lain supaya lebih banyak harta yang jatuh ke perempuan yang tidak baik ini gitu ya.
Ya. ke orang yang punya intention tidak baik. Tapi pada saat si penjudi, pemabuk tidak berbuat cabul, dia hidupnya ya akan seperti itu aja gitu. Walaupun lama-lama juga hancur gitu. Ya. Tapi kalau pada saat berbuat cabul akan banyak tuntutan dari si iblis supaya dia pada saat kalah main judi dia ngegadein sesuatu. Pada saat dia sudah gadein sesuatu dia mulai menipu orang lain. Kan? Gitu loh. Jadi menurut pengalaman yang gue pernah lihat ya. Iya. Gitu. Iya. Tapi satu lagi ya, poin pentingnya ya. Perikop ini khusus ditujukan untuk jemaat. Ya. Itu yang mau gue highlightin. Paham. Jadi pada saat Timothy cerita, ini ada yang penjudi, ada yang percabulan, ya gue assume itu adalah orang yang sudah percaya. Karena kalau itu orang yang belum percaya, ya tadi kata si Paulus, apa hak gua untuk menghakimi mereka gitu di luar ini. Nanti itu Tuhan yang berurusan langsung. Allah. Gitu. Ya, gitu. Itu dia. Jadi ya let's say kita bilang banyak karena Paulus juga tahu sejak zaman dia tulis surat ini ya gitu loh bahwa di luar sana nggak usah ngomong di luar sana lah, di lingkungan kita aja. Kalau kita kadang-kadang ya kita ada di suatu gereja gitu ya, tiba-tiba kita mendengar hal itu, setelah kita baca ini kita nggak menganggap itu hal yang gila bisa begitu gitu, nggak gitu. It happens. Gitu. Ya, dan ini Paulus kasih solusi jalan keluarnya, ya kan? Jangan makan bareng sama orang-orang itu dulu, gitu loh. Karena dia harus benar lagi, ya dia harus berproses lagi, gitu. Betul. Justru pada saat kita bareng lagi dan kita bilang iya udah nggak apa-apa bro, orang bisa begini, loh ini malah jadi yang kayak tadi, yang katanya yang sombong itu yang nggak bakal kenapa-napa, padahal Tuhan nggak pernah bilang nggak bakal kenapa-napa. Nah pertanyaannya adalah bagaimana kita cara mengingatkan mereka? Si orang-orang yang tidur dengan istri ayahnya ini. Bagaimana kita memberitahu mereka? Apakah kita balik lagi ke Matius, kita ajak saksi, maksudnya ajak orang lain, lalu kita bicara 6 mata, supaya ada teman, ada saksi, atau gimana Ben? Kalau menurut Alkitab? Ya kalau kita lihat ya Matius kan sudah kasih tahu ya caranya ya seperti apa gitu. Tetapi kembali lagi, ini kita maksudnya gini loh. Kalau di 4 yang di sini nih kita berempat, kan gue kenal nih kalian semua. Ya kalau ada contoh kayak gitu, ya gue akan bisa langsung bilang dong. Nggak boleh gitu. Tapi kalau ini nggak kenal gitu loh, tim, nggak kenal. Tapi jemaat gitu. Ya how to-nya kan ini perlu hikmat dong. Nggak mungkin dong langsung tiba-tiba datang, nggak bisa. Karena yang minggu lalu yang kita bahas, ya kan, the content sama how you ituin the content itu sama pentingnya gitu loh. Kesan dan pesan, iya. Iya betul, ya kan gitu. Jadi ya itu challenge-nya ada di situ tim, basically. Oke. The how ya. Jadi betul. Kita baca lagi apa yang ada di Matius itu ya. Jadi kita panggil mereka, kalau ya maksudnya kita ajak mereka berbicara di balik pintu ibaratnya ya. Tapi kita harus bawa saksi ya. Iya. Gitu. Betul. Itu penting. Betul. Itu penting. Iya. Oke. Gitu, guys. Sip. Lanjut lagi? Habis waktunya? Ya, daripada nanggung ya, kita stop dulu deh ya di 1 Korintus 5 ya. Nanti ke depannya, pada saat kita baca surat-surat dari Paulus lagi, akan banyak lagi bicara tentang ini. Gitu. Jadi memang sekarang kita kayak agak ngambang nih. Nanti ke depannya, nanti kita pasti bisa balik ke sini lagi. Yes. Karena nanti Paulus juga kasih tahu tentang dosa percabulan itu kenapa. Kayak lebih difokusin itu di situ kenapa. Oke. Kita bisa lebih ngerti. Karena percabulan itu juga sedikit ininya, itu bukan cuma merugikan orang lain, tapi dosa itu merugikan bait Allah yang ada di diri sendiri. That's right. Yes. Ya kan? Ya. Itu. Di Korintus juga. Iya. Maksud saya klimaksnya di Korintus juga kah atau di? Enggak, ada di tempat lain lagi, surat-surat lain. Nanti kita maju terus nih. Betul. Di surat-surat Paulus nanti dia banyak bahas. Baik. Iya. Ya. Nah itu nanti gue juga mau share kenapa ya tadi belum selesai sih, cuman panjang nanti aja deh kalau kita ketemu lagi bahwa percabulan itu
kayak awal dari semua kehancuran hidup manusia sih, I see. gitu ya. Yes, setuju. Gitu. Karena ya itu nantilah kita lanjutin. Baik. Iya. Oke. Nanti Kak. Terima kasih banyak teman-teman. Malam hari ini kita sudah belajar tentang apa tadi, tentang dosa percabulan, lalu tentang perpecahan lagi, sorry. Dosa dalam jemaat, lalu ada kerendahan hati ya. Ya kan? Sebentar. Benar kan kerendahan hati ya? Betul, yang sebelumnya ya. Ya, di 1 Korintus rendahkanlah 4. dirimu kan itu. Ya, tentang kerendahan hati. Jadi di sini kerendahan hati ini Paulus memperlihatkan act of love and act of service-nya dia gitu loh. Jadi dan ingat bahwa kita mampu karena kita diberikan oleh Tuhan. Ya. Diberikan kuasa oleh Tuhan, bukan kita mampu karena kita hebat gitu. Ya. Lalu ya kita maju tadi ke dosa percabulan, bagaimana Paulus di sini berbicara kepada jemaat ya, gitu loh. Dan kita juga harus melihat kemampuan. Kita harus melihat kita tuh tahu batas ya. Jangan kita sendiri belum paham, kita sendiri belum mengerti kebenaran itu secara full, lalu kita mencoba untuk mengkonsultasikan orang yang sedang dalam masalah percabulan itu sendiri. Betul. Caranya ada di Matius, silakan cari yang ajak bertemu 4 mata, ajak saksi dan terusnya ada dibaca di Matius. Ya. Oke. Yes. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Selalu jaga kesehatan ya. Tetap kreatif, tetap produktif, berdoa dan berjaga-jagalah. God bless you. God bless Thank you so much. you. Thanks so Bye-bye. much. God bless. Bye. Bye. Bye.